bagi mereka yang memiliki hikmat dan melihat dunia ini selama 2 tahun terakhir, belum pernah terjadi sepanjang sejarah modern mencatat bahwa hampir satu dunia melakukan lockdown dan pembatasan pergerakan berskala besar. Ini terjadi hampir di waktu yang bersamaan di seluruh dunia, dan langkah-langkah yang diambil setiap negara hampir seluruhnya sama dalam menangani masalah kesehatan ini. Tentunya ada aktor di balik dari semua ini yang mengontrol pemerintahan di seluruh dunia. Mereka adalah non-state actor, yaitu orang-orang yang bukan di dalam pemerintahan yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintahan. Apakah semudah itu mengatur satu dunia dengan kebijakan yang sama jika tidak ada yang mengkoordinasikan serta persiapan yang matang? Dalam waktu sekarang ini, ada orang yang masih belum bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini dan masih percaya apa yang dikatakannya. Tapi juga ada yang sudah bisa melihat dan sudah bisa bangun dari tidurnya mereka, bahwa dunia ini tidaklah seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Tetapi bagi mereka yang sudah bisa melihat kebenarannya, marilah tidak melakukan perpecahan dengan meremehkan yang belum dapat melihat, serta sebaliknya. Karena bagi mereka yang memiliki hikmat, maka akan mengetahuinya. Semua akan terjawab oleh waktu. Di waktu yang singkat ini, kita harus bersama-sama membuka mata untuk melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, karena itu akan berhubungan dengan rapture. Waktu ini akan sangat dekat dengan terciptanya tatanan dunia baru yang saat ini sedang disiapkan oleh Sang Antikristus. Penyatuan mata uang, penyatuan pemerintahan, dan penyatuan agama. Jika kita melihat ketiga hal ini sudah hampir terjadi, maka bersiaplah, karena Yesus datang sudah di depan mata. Dalam waktu 1-2 tahun dari saat sekarang ini, kita akan melihat penyatuan mata uang di seluruh dunia. Langkah awal yang mereka akan lakukan yaitu menghilangkan uang cash di seluruh dunia. Ini akan dilakukan secara bertahap tentunya, tetapi waktunya akan tidak jauh satu negara dengan yang lainnya. Mereka akan mengganti mata uang menjadi Central Bank Digital Currency atau CBDC. Ini akan berbeda dengan mata uang yang Anda pegang saat ini, karena pemerintah bisa mengkontrol Anda dari hal pembelian barang dan sebagainya. Jika pemerintah tidak ingin Anda membeli sebuah barang, maka Anda tidak dapat membelinya. Ini juga akan digabungkan dengan yang namanya Digital ID atau identifikasi elektronik. Dengan Digital ID, maka KTP, SIM, NPWP, dan semua surat-surat yang Anda miliki, Anda bisa akses di smartphone Anda, dan semua terhubung ke database pemerintah. Terdengar baik dan praktis, bukan? Ini akan tergabung dengan CBDC. Pada saat ini diluncurkan, pemerintah akan memiliki total kontrol kepada data Anda, apa yang Anda beli, dan bisa mematikan Anda dari sistem kapan saja jika Anda tidak sejalan dengan mereka. Setelah ini terjadi, maka akan muncul satu mata uang tunggal dunia yang akan menyatukan finansial di seluruh dunia. Hal yang kedua adalah satu pemerintahan. Secara pelan-pelan, setiap pemerintahan saat ini sedang menyerahkan hak kedaulatan mereka, termasuk negara kita Indonesia, di mana orang-orang disibukkan dengan berita yang tidak penting menghiasi media massa. Di belakang layar, mereka bekerja sangat cepat memberikan hak kedaulatan negara kita. Contohnya adalah negara kita menandatangani kerjasama dengan Badan Kesehatan Internasional yang menyatakan jika ada hal yang seperti terjadi 2 tahun belakangan ini terjadi lagi, maka
Badan Kesehatan Internasional tersebut yang memiliki hak untuk melakukan implementasi dan penanganan langsung oleh mereka. Dengan kata lain, pemerintahan kita tidak perlu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam hal kesehatan jika hal yang terjadi seperti 2 tahun belakangan ini terjadi kembali di masa depan. Dan tentunya itu akan terjadi kembali dalam beberapa waktu ke depan. Ini adalah satu hal, contoh karena masih banyak lainnya. Pada akhirnya, setiap negara akan memberikan hal kedaulatan mereka kepada badan superpower internasional tersebut untuk mereka mendapatkan total kontrol dalam pemerintahan dunia. Hal yang ketiga yaitu penyatuan agama. Bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, yang kita miliki bukanlah agama, tetapi iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Agama tidak membawa kepada keselamatan, tetapi Yesus Kristus, atau yang dikenal dengan nama Ibraninya, yaitu Yeshua HaMashiach, satu-satunya yang membawa keselamatan. Untuk hal ini, kami mengajak untuk bertanya kepada Yesus Kristus langsung, karena di waktu-waktu akhir ini, Kristus ingin semua anak-anaknya memiliki hubungan pribadi dengannya. Janganlah fokus kepada gereja yang berupa gedung, tetapi kitalah semua ini sebagai orang percaya adalah bait Allah. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kali? Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.